kan kamera aja. Oke, roll action. Oke. Wah, ini menarik yang lagi viral tentang perselingkuhan sesama profesi. Nah, ini melihatnya seperti apa dan mungkin apa yang harus dilakukan ke depannya agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Menurut aku ya, menurut kita ya maksudnya ya, kalau masalah perselingkuhan itu menurut aku dimanapun pasti akan ada terjadi gitu ya, mau di maskapai, di perkantoran maupun dimanapun. Sebenarnya itu tergantung orangnya sih, ya kan. Kalau kitanya bisa jaga iman dan imron, sebenarnya itu gak akan terjadi menurut aku. Tapi emang ini dasar dua-duanya gatal aja ya, gitu ya kan. Jadi menurut aku, aduh, itu bukan sesuatu yang suatu hal yang baru lagi sih sebenarnya, bukan rahasia umum lagi. Kalau misalkan antara si harus sebut merek boleh nggak? Enggak ya? Maskapai aja, Mas. Oh, si orang maskapai ini dengan si pramugarinya ini ada something happen gitu ya kan? Itu udah bukan hal yang baru lagi sih sebenarnya, itu udah biasa, dan biasa orang-orang dalam situ juga udah pasti tahu gitu. Dan memang Tapi mungkin nanti untuk menghindari hal-hal yang kayak gini tuh harusnya ada kode etik yang bisa kasih sanksi gitu loh. Sanksinya mungkin sanksinya lebih berat, jadi selanjutnya nggak terjadi lagi yang kayak gini. Kasih efek jerah sih ya, mungkin entah dipecat, entah apa gitu ya. Mungkin mereka efek jerah aja supaya tidak ada terjadi perselingkuhan di antara satu lingkungan kantor atau satu lingkungan kerja. Menurut aku sih gitu. Tapi maaf, dirimu punya kerabat pramugari kah atau pilot kah gitu? Kerabat aku banyak, pilot ada, pramugari ada. Makanya aku bilang itu udah bukan hal yang tabu lagi dan bukan rahasia umum lagi gitu. Itu udah sering aku dengar di dunianya mereka gitu. Jadi kadang pramugari yang naik itu juga pilihan pilot ya gitu loh, karena mereka ada ada hubungan gitu loh. Makanya gue maunya dipilih misalkan si A ya yang naik hari ini biar ketemu. Itu biasanya mereka juga udah di setting. Tapi itu bisa ya? Pilot ini udah sering selingkuh 6 kali. 6 kali ya. Oh Pernah iya, kali ketahuan. Berarti emang udah habit ya, ya. itu ya. Kalau itu udah habit susah. Udah, Jadi iya. kalau menurut aku, kalau udah habit ditinggalin aja ya kan. Jadi daripada makan hati, mbaknya kan cakep ya kan. Iya, bener. Lebih cakep istrinya ya Iya, kan, lebih daripada si mbak pramugari itu kan ya. Lebih baik udah putusin aja. Apalagi udah sering ketahuan kan? Apalagi udah sering ketahuan, karena kalau habit itu udah susah untuk dihilangkan. Menurut saya gitu. Dan ini kan Gimana, iya. Ya sama sih kita. Kita satu suara sama Mbak dia. satu suara ya. Nah, ini kan curhatannya dari Ira Anda ya. Apa namanya? Aku sebenarnya nggak suka melakukan ini, tapi aku udah nggak bisa menahan lagi. 6 kali ketahuan, 5 kali dengan orang yang sama, 1 kali orang yang berbeda. Dari awal nikah udah diselingkuhin dengan orang yang sama, dan selalu aku tutupin. Aku berhasil bertahan 4 tahun dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku nggak mau hancur sendirian. Kita rasain bareng-bareng. Ini adalah ungkapan apa? Kegalauan, kesakit hatian, atau seperti apa? Kekecewaan menurut aku. Kekecewaan sih. Karena dia udah berusaha menutupi udah bertahun-tahun karena kan? dia diselingkuhin kan dari sebelum menikah. Tuh. Ya kan, dan itu dia sudah mencoba memaafkan dan menutupi. Mungkin dia berharap mungkin laki ini akan berubah ketika menikah, tapi ternyata kan enggak, malah dengan orang yang sama. Berarti kan hubungan ini kan sudah terjalin lama. Ya kan, berarti bukan hanya sekedar selingkuh biasa, berarti kan sudah ada perasaan juga kan ya. Ini mbaknya pisahin aja, cewek kawinin aja berdua ya kan, daripada berzina gitu kan, dosa ya kan. Udah lama gitu soalnya, udah kawinin aja gitu ya kan. Kalau saya jadi mbak, saya panggil ceweknya, saya kawinin berdua gitu, depan saya kawinin ya kan, daripada berzina gitu ya kan. Dosa kan? Oh ya, soalnya udah habit ya susah. Nggak bisa dirubah lagi kan udah bertahun-tahun. Itu rasa, Tinggalin aja. Itu adalah rasa kekecewaan perempuan. Akhirnya dia speak up dan membuka ini ke sosial media kan. Menurut aku dia juga kayaknya udah gede banget. Akhirnya ini biar kapok nih si cowoknya, ya udah gue share aja ke umum. Iya, biar ada efek jerah juga kali ya. Mungkin dia tidak pansos, tapi mungkin dia ingin memberi efek jerah kepada si perempuan dan si laki-lakinya ini. Karena kan pertaruhannya kan apa, nama baik, pekerjaan juga kan akan rusak ya kalau ini akhirnya keungkap ke media ke Menurut aku sih mungkin publik ya. si ceweknya juga udah mau ninggalin kali Ya ya. pasti akan ditinggalin. efeknya akan ke kerjaan, nama baik. Tapi kan itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan gitu ya. Pasti udah ada pertimbangan ya. Dan istrinya ini kan pasti sebelum speak up dia udah berpikir berkali-kali gitu. Mungkin kan dia udah ketahuan 6 kali, berarti kan bukan hal yang dia udah
gue udah pendem udah deh akhirnya meledak juga. Sebenarnya kan kalau orang selingkuh ketahuan sekali 2 kali cuman menunggu bom waktu aja kapan dia meledak ya. Menurut aku sih gitu ya. Karena aku iya pengalaman pribadi ya. Jadi saya kayak hatam banget gitu ya. Mohon maaf pemirsa. Begitu. Oh, tapi Mbak Makanya menggebu-gebu. pernah juga. Enggak, saya korban. Aduh, kenapa jadi saya yang diwajari? Kenapa jadi kisah kita ini? Gitu. Apalagi yang mau tanya? Udah ya? Tapi ini langkah dari pihak perusahaannya akhirnya kan apa? Dua-duanya dipecat berarti udah tepat ya? Akhirnya mereka ada kalau misalnya dipecat. Menurut aku sih kalau dari pihak perusahaannya mengambil langkah dua-duanya dipecat sih bagus ya. Iya. Biar mengasih efek jerah untuk yang lain. Biar jadi contoh yang lain Iya. nih, kalian jangan Walaupun sebenarnya sih pasti akan ada aja sih yang Iya. selingkuh dalam situ. Cuma Kebetulan ini paling kayak enggak ketahuan. lebih halus aja mainnya ya kan. Jangan jorok gitu, jangan yang berkali-kali ketahuan. Berarti kan dia nggak kurang canggih gitu. Coba lebih belajar lagi deh ya kan. Biar cakep gitu ya kan. Karena perempuan tuh instingnya kuat Wah, apalagi banget istri ya. Apalagi kalau istrinya spek-speknya spek Intel kayak saya. Aduh, nggak bisa dibohongin. Bisa. Iya. Anda gerak dikit-dikit udah paham oh Anda selingkuh gitu. Ya kan? Tapi ada tip nggak Mbak? Tipsnya, Iya, tipsnya kalau karena saya udah sering ngomong saya ya, tipsnya banyak-banyak sabar, banyak-banyak berdoa, ikhlasin aja Mbak, ya kan. Kalau orang baik pasti ketemunya sama yang baik, karena dia nggak baik ketemunya sama cewek yang nggak baik juga, pasti mereka juga tidak akan bertahan lama. Jadi quotes of the day ya. yes, jadi buat mbaknya sabar ya Mbak. Nggak ada kata sabar, emang susah sih buat sabar dan ikhlas itu nggak gampang. Tapi berjalannya waktu pasti Mbak bisa lewatin itu. Dan pasti Mbak akhirnya bisa ya udah Move on, ini ya. udah jalan gue. Gitu. Ini kan kita hidup kan ada skenario Tuhan ya. Ini jalannya memang jodohnya cuma sampai di sini gitu kan. Dikasih unjuk Tuhan berkali-kali dia selingkuh. Untuk apa lagi bertahan gitu. Kalau mbaknya sakit gitu ya kan. Tapi kalau mbaknya kuat ya kalau banyak kuat sih harusnya nggak perlu di speak up ya kan, nggak perlu dia ngomong di media sosial. Tapi karena dia udah speak up di sosial berarti kan dia udah nggak kuat gitu. Jadi saran aku lebih baik panggil aja dua-duanya, panggil kamu dulu terus kawinin aja. Iya. Kalau anaknya kan punya anak, apa namanya kan beban mental dan segala macam kan begitu berat anaknya ketika tahu ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Pasti, tapi kan pelan-pelan anaknya kan akan mengetahui kan dengan dia mengangkat ke media sosial kan rekam digital itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Maksudnya anak sekarang juga maksudnya pasti akan lebih paham gitu loh. Kita tidak perlu menjelek-jelekan suami kita atau mantan suami kita biar gimana dia bapaknya anak-anak ya kan. Tapi menurut aku akan dampak pasti akan ada berdampaknya. Cuman sekarang bagaimana kita sebagai ibu bisa menutupi itu semua. Itu sih semuanya ada di ibunya gitu. Mau anaknya baik atau enggak, semua ada di ibunya. Walaupun kita sakit, tapi sebisa mungkin kalau bisa ya apapun yang jelek ada sama bapaknya ya biarin aja mereka melihat sendiri dengan tanpa kita harus menjelek-jelekan. Menurut saya sih begitu. Oke, sip. Namanya Mbak? Terima kasih. Namanya? Artika. Mbak lagi? Aniska. Bisa.